Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di masjid kita yang ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemarin kita setelah menyelesaikan surat An-Nasr, maka sekarang surat Al-Kafirun. Sebelum masuk ke Al-Kafirun, kita mau murojaah terlebih dahulu dari surat An-Nas. An-Nas dengan Al-Falaq dinamakan dengan sebuah nama Mu'awwidhatan atau Mu'awwidhatain, karena di dalam awal ayat keduanya Al-Falaq ataupun An-Nas ada ta'awudnya, a'udzu. Kemudian di sana juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita meminta. Dijelaskan sebab kenapa? Karena pertama Allah yang mengatur kita. Allah yang mengatur kita manusia. Yang kedua Allah lah yang menjadi raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan juga Allah lah yang menjadi sesembahannya manusia. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita serahkan doa kita kepadanya. Kemudian juga min syarril waswasil khannas, keburukannya syaitan dalam menggoda di awal, yaitu dengan membisikkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memintakan untuk menutup pintu awalnya supaya kita tidak bisa melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian ada khannas maknanya itu pulang pergi. Maksudnya setan itu membisikinya, kadang membisiki kemudian pergi, kemudian datang lagi dan membisiki. Dan itu lebih ampuh daripada setan tetap diam saja selama seminggu misalkan, atau selama sebulan diam dan membisiki manusia dengan keburukan. Nah, lebih ampuhnya pulang pergi. Maka dia akan senantiasa merasa bahwa memang hal ini benar, dosa ini boleh, karena akan diingatkan oleh dia setiap saat. Udah hilang, udah lupa, kita diingatkan lagi bahwa dosa tersebut indah dan dosa itu begini dan begitu. Kemudian Al-Falaq ada 5 makna yang kemarin kita telah jelaskan. Yang pertama yang paling masyhur dengan adalah subuh, waktu subuh. Kemudian ada sijen fil jahannam, apa itu namanya, penjara di neraka jahanam atau rumah di neraka jahanam. Kemudian yang ketiga apa? Makhluk. Betul. Yang keempat jahanamnya sendiri. Yang kelima sumur di neraka jahanam. Dan ini bisa dimaknakan kelima-limanya karena tidak ada pertentangan di antara salah satunya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlindung dari semua keburukan yang ada. Ya, min syarri ma khalaq, dari semua apa yang ada dari makhluk. Mau makhluk tersebut yang dominannya keburukan atau makhluk tersebut yang hanya kadang melakukan keburukan. Makhluk yang dominannya atau kebanyakannya melakukan keburukan siapa, Pak? makhluk yang dominannya melakukan keburukan.
Ya? Setan. Syaitan. Ada yang lain? Iblis. Syaitan sifat. Syaitan sifat untuk manusia atau sifat untuk jin, yang dimana mereka menyerukan kepada keburukan, yang membela terang-terang keburukan, atau yang menggoda manusia untuk melakukan dosa. Maka iblis, Fir'aun bisa dikatakan setan. Abu Jahal begitu pula. Nah, dan kemudian di sana setelah Allah Subhanahu wa minta minta perlindungan umum semua keburukan manusia, semua keburukan makhluk. Tapi di sana ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari makhluk-makhluknya. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu? Dari malam. Dari malam diminta kita perlindungan. Minta perlindungan dari malam yang gelap. Karena malam itu adalah sebuah pintu kemaksiatan. Ketika malam terjadi, maksiat akan mudah dilakukan dan akan leluasa dilakukan karena manusia tidak akan banyak yang melihat. Kemudian yang kedua, wanita yang meniup ataupun penyihir wanita. Penyihir wanita. Dan ini dikhususkan wanita karena di zamannya Rasulullah SAW itu kebanyakan dukunnya dari wanita. Terus yang kedua, alasannya karena lebih ampuh kalau dari wanita. Kemudian yang ketiga, apa? Hasad, dengki. Hasad juga ini sangat bahaya sekali. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk di bumi dan juga yang di langit, di jannah. Terus kemudian al-ikhlas. Al-ikhlas kemarin kita katakan bahwa surat yang paling pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam di permasalahan tauhid. Sampai disebut oleh Rasulullah ta'dilu sulusul Quran. Al-ikhlas ini mencakup sepertiga Al-Quran. Nah, sekarang tanya Pak Banta nih. Kemarin saya nanya, Pak Banta, sepertiga dari Al-Quran. Emang Al-Quran isinya ada berapa, Pak? Berapa hal? 3 hal. Pertama, apa? Tauhid. Terus sejarah, hukum. Tidak akan keluar Al-Quran Al-Karim dari 3 hal tersebut. Terus kemudian surat Al-Ikhlas juga memiliki ayat yang sangat besar, yaitu Allahus Somad, menjelaskan bahwa manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang surat Al-Masad menjelaskan keburukannya Abu Lahab, menjelaskan keburukan Abu Lahab dan orang-orang yang mengikuti Abu Lahab dari mencela, menghina, mengganggu, menolak dakwah Islam. Karena Al-Quran turun bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi Al-Quran turun untuk semua manusia. Sebabnya awalnya iya Abu Lahab, tapi setelah itu akan dibawa maknanya umum. Maka semua orang yang menutup, semua orang yang mencela dakwah Islam, hati-hati, dia terancam sebagaimana Abu Lahab diberi ancaman. Terus kemudian kita kemarin An-Nasr kemarin kita katakan ada 2 berita gembira dan berita kesedihan atau berita sedih. Kira-kira apa nih Pak Aris? Masya Allah.
pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan Fathul Makkah. Kesedihannya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk ke surat Al-Kafirun. Ini semuanya udah baca ya? Mungkin Pak Haryanto ya kita minta ya untuk baca ayatnya. Kita mulai lagi dari Pak Haryanto. Masya Allah. Ini udah bisa jadi imam ini Pak Haryanto. Alhamdulillah. Ya sekarang Pak Ilyas yang baca artinya ini. Masya Allah. Mumtaz ya. Jadi bisa nih kalau ada acara pengen baca terjemah Quran, Pak Ilyas jago nih. Nah, di sini kemarin kita telah berikan sebuah clue hari kemarin, yaitu bahwa surat Al-Kafirun dinamakan juga dengan sebuah surat yang lain. Kira-kira ada yang tahu Al-Kafirun dinamakan dengan surat yang lain? Al-Ikhlas. Al-Kafirun itu dinamakan oleh para ulama Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas juga? Karena bara'atun minasyirk. Karena di sana benar-benar khalis, melepaskan diri dari kesyirikan. Dan sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menjelaskan di dalam kitab Tadmuriyah. Dalam kitab Tadmuriyah itu menjelaskan bahwa Al-Kafirun juga dinamakan dengan nama surat Al-Ikhlas. Nah, itu di dalam kitabnya beliau yang berjudul Tadmuriyah. Tadmuriyah itu kitab akidah tapi tingkat tinggi. Itu untuk, kalau Anda pernah dengar dari Ustaz Abu Isa, beliau pernah bilang bahwa Tadmuriyah diajarkan untuk semester 2 di Fakultas Akidah di UIM, Universitas Madinah. Diajarkan Tadmuriyah. Masya Allah. Dan kitab Tadmuriyah, alhamdulillah kita juga pernah menyelesaikan kitab tersebut. Itu menjelaskan salah satunya bahwa Al-Kafirun dinamakan juga surat Al-Ikhlas. Karena tadi kita sudah jelaskan melepaskan secara murni dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Maka kalau kita baca tadi atau yang kita dengar dari Pak Ilyas dengan Pak Haryanto, jadi bacakan ayat dan juga artinya, maka sangat jelas di sana
membedakan, melepaskan dari tauhid dan kesyirikan. Bahkan ditutup ayat-ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Dan kalau seandainya ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, itu malah menjadikan sebuah kehancuran di muka bumi. Lau kana alihataini. Kalau seandainya ada 2 Tuhan, maka akan rusak bumi. La fasadata. Akan bumi ini akan rusak. Karena satu Tuhan dengan Tuhan yang lain bisa jadi berbeda. Bagaimana pencipta pengatur di atas bisa berbeda di antara mereka berdua? Malah akan menimbulkan sebuah kerusakan di bawah. Malah akan membingungkan makhluk-makhluk yang ada di bawah. Maka Tuhan itu sebenarnya satu, Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada lagi yang lain. Dan surat Al-Ikhlas ada surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas ada surat Al-Makkiyah. Nah, dinamakan surat Al-Makkiyah karena diturun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah. Nah, sebuah asbabun nuzul yang sebagian para ulama menyebutkan ini asbabun nuzulnya. Dan sebagian lagi mengitlaqkan tidak menyebutkan bahwa kejadian ini adalah asbabun nuzul surat ini. Jadi kemungkinan di antara sana ada khilaf di antara para ulama, ini asbabun nuzulnya ataupun bukan. Yang pasti ketika ada pertanyaan ini, enggak lama kemudian wahyu tersebut turun. Yaitu ketika orang-orang musyrikin Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami selama 1 tahun. Kemudian kami akan sembah Tuhan kalian selama 1 tahun." Tukeran. 1 tahun sembah Tuhannya orang-orang musyrikin Quraisy, Lata, Uzza. Kemudian 1 tahun setelahnya sembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kalau kita lihat, ini ada sebuah pemikiran orang-orang liberal. Jadi semua agama itu sama aja benar dan bisa dilakukan. Maka setelah mereka berkata, Rasulullah SAW di sebagian riwayat menyebutkan intazir, tunggu. Akan datang sebuah wahyu nanti. Ketika wahyu datang, aku akan sampaikan kepada kalian. Maka Rasul meminta tunggu kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang telah berkata demikian. Maka tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan juga ayat surat ini sangat menjelaskan apa yang dipikirkan oleh orang musyrikin Quraisy itu ada pemikiran yang batil. Pemikiran yang batil. Gak mungkin bisa terjadi 2 agama saling nyembah Tuhannya masing-masing. Musyrikin punya Tuhan sendiri, Lat wal Uzza salah satunya. Kemudian kaum muslimin memiliki Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dicampur. Tidak bisa dicampur antara keduanya. Nggak bisa kita, hari ini kita pengen sembah Lata dulu, hari besok kita mau sembah Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Dan tidak akan disebut sebuah agama nanti dia. Dia tidak akan disebut memiliki sebuah agama. Maka di sana turunlah sebuah surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada lafaz qul, sebagian para ulama, sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa
setelahnya akan ada sebuah perintah yang akan diperintahkan, maka perhatikan. Ada sebuah kabar yang besar, maka perhatikan. Jadi ingin menggunakan kata qul, ini sebuah tanbih, peringatan. Jadi ketika mendengar ayat, ketika qul, harus perhatikan nih. Ada apa nih setelahnya? Ada apa setelahnya? Sama juga dengan ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, karena ada sebuah perintah kah, sebuah larangan atau sebuah kabar. Maka ketika kita membaca sebuah ayat nanti ada qulnya, berarti perhatikan setelahnya ada apa ini? Setelahnya ada apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Nah, sekarang apa bedanya antara kafir dengan syirik? Kita tahu orang di sini kan yang bertanya itu orang musyrikin Quraisy. Tapi yang dipanggil wahai orang-orang kafir. Ini Pak Ubin, kita pengen jawab. Tuhan. Menduai Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan menduai istri ya. Boleh juga. Jadi kafir itu mengingkari, kalau syirik itu membuat serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Hatinya tertutup. Terus kalau yang kedua, menduakan Allah. Ya Pak Bantah. Apa? Menuntut kafir. Terus kalau musyrik atau syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kafir dengan syirik. Ini sebuah kata yang mirip, yang bisa dikatakan, dan di sini yang bertanya musyrik, tapi yang dipanggil ada kafir. Berarti bisa ketika dipanggil salah satunya, yang lain juga ikut, sebagaimana fakir dengan miskin. Tapi ketika disebutkan duanya, berbeda antara keduanya. Kafir itu berkaitan tentang pengingkaran dia, kepada syariat ini. Bukan hanya sekedar permasalahan dia mengingkari Allah, enggak. Dia mengingkari sebuah syariat dalam rukun Islam, kafir. Dia ngomong enggak wajib mengucapkan syahadatain, kafir. Tapi kita enggak bisa berkata dia musyrik. Ataupun misalnya enggak wajib sholat, dia kafir. Nah, kalau syirik itu sangat berkaitan dengan ibadah, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir lebih umum daripada musyrik. Maka hukum murtadin, hukum orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Di sini
Bahkan ya, ditambahkan oleh Syekh Sa'di, ai qul lil kafirina mu'allinan wa musarrihan. Katakan kepada orang-orang kafir tersebut dengan perendahan kepada mereka. Dengan perendahan kepada mereka. Apalagi kalau seandainya mereka ini sangat kekeh dengan apa yang mereka sembah. Terus kemudian la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Sini mulai ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan, kamu tuh tidak akan melakukan. Tidak melakukan apa? Menyembah Tuhan kalian. Jadi di sini di dalam Islam kita harus terkumpul dua. Ya tauhid kita dan juga bara'ah kita. Berlepas diri kita. Kita menyembah Allah berarti kita berlepas diri dari selain sembahan Allah. Kita sholat hanya untuk Allah berarti selain itu kita berlepas diri. Saya tidak akan lakukan dan saya tidak akan ada terbetik di hati saya melakukan hal tersebut. Ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji walaqad fi Ibrahim uswatun hasanah. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada sebuah suri tauladan yang baik. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya berkata kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Di sini Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memerintahkan untuk berlepas dari diri terlebih dahulu. Saya enggak akan lakukan. Saya mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian wala antum a'biduna ma a'bud, dan juga kalian itu enggak bakal nyembah saya, Tuhan kami. Bagaimana kalian bisa dikatakan abid, seorang yang beribadah, sedangkan kalian telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalian bisa dikatakan beribadah hanya kepada Allah, sedangkan kalian juga menyembah Lat wal Uzza? Maka hal tersebut tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Dan sebagian para ulama memaknai la a'budu ma ta'budun, aku tidak melakukan menyembah Tuhan kalian yang akan datang. Nanti yang setelahnya itu yang baru, yang kemarin, ini yang telah berlalu. Karena di sini diulang ayatnya kan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulang lagi. Yang pertama, dua ayat yang pertama maksudnya adalah kami itu nggak akan melakukan ibadah kepada Tuhan kalian nanti di masa depan. Dan yang kedua, kalian itu pun nanti masa depan nggak bakal nyembah Allah karena kalian masih menyembah Lat wal Uzza. Dan yang keduanya, wala ana 'abidum ma 'abadtum, ini saya tidak menyembah Tuhan kalian di masa lalu. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan juga kalian tidak menyembah Tuhan saya di masa lalu. Jadi buat apa? Buat apa kalian berkata sembahlah Tuhan Lat wal Uzza 1 tahun, kemudian tahun depan lagi sembahlah baru sembah Allah Subhanahu wa taala? Hal tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kalian lakukan hanya sekedar mencampurkan antara dua agama. Dan tidak mungkin hal tersebut benar-benar bisa terjadi di dalam diri manusia. Pasti akan kalau seandainya dia benar-benar mau melakukan demikian, pasti hatinya tidak akan tenang. Yang mana yang saya pilih? Keyakinan mana yang saya akan pegang? Dia akan terus bingung dan goncang hatinya. Kemudian sebagian para ulama juga ada yang memanakan dibalik. Yang pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, ini di dalam permasalahan yang
telah berlalu. Yang wala abidu ma wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, ayat 4 dan ayat 5-nya itu untuk masa depan. Untuk masa depan. Ataupun masa sekarang. Jadi cuma perbedaan demikian. Karena apa? Dua ayat yang diulang. Pasti tak mungkin tidak ada sebuah makna. Enggak mungkin tidak ada sebuah makna yang lebih. Pasti memiliki sebuah makna yang lebih daripada ayat yang sebelumnya. Membedakan dengan yang sebelumnya. Kemudian di sana di ayat 2 dan di ayat 4 mungkin bisa diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala di ayat kedua menggunakan apa itu? La a'bud. A'bud itu apa dalam bahasa Arab? Fi'il. Fi'il lah. Kemudian wala ana 'abidun. Dengan apa ini? Tadi fi'il berarti yang ini macam selain fi'il apa? Isim. Abidun, dun tanwin. Bukan abid ya, abid. Bukan kamu lagi ayat sini. Ya. Punya abid kebingungan tadi kok yang kanan kiri gitu. Ini saya yang dipanggil atau apa ini? Nah, beda antara fi'il dengan isim. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan menggunakan fi'il dan yang kedua dengan menggunakan isim? Dan di sana pun para ulama menjelaskan ada makna yang berbeda. Ada yang makna yang berbeda. Karena isim dengan fi'il itu berbeda. Fi'il kata kerja dan isim itu adalah kata sifat ataupun kata yang lainnya. Maka yang pertama para ulama berkata yang wala a'budu ma ta'budun yang menggunakan fi'il itu maksudnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingkari perbuatannya. Ingkari perbuatannya. Dan yang kedua wala ana 'abidum ma 'abadtum, Rasulullah diperintahkan untuk berkata aku tidak akan melakukannya dan tak mungkin aku terjatuh untuk melakukannya. Yang pertama mengingkari perbuatannya. Yang kedua itu bukan mengingkari perbuatan tapi mengingkari keadaan. Saya enggak akan lakukan itu sekarang ataupun masa depan dan juga saya tidak akan mungkin terjatuh kepada hal tersebut. Nah, ini indahnya Al-Qur'anul Karim. Cuma beda fi'il, isim, beda arti. Beda maksud. Beda maksud. Maka wajar kalau seandainya ada beberapa para sahabat yang masuk Islam hanya mendengar beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Maka ketika Musailamah Al-Kadzdzab ketika sudah mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW, di akhir-akhir zaman ya Rasulullah SAW, dia sudah mengaku nabi. Kemudian ketika itu Amr bin As melewati daerahnya, dan di sana para ulama berselisih pendapat apakah Amr sudah masuk Islam ataupun belum masuk Islam ketika itu. Tapi yang sebagian para ulama merajihkan bahwa Amr sudah masuk Islam ketika itu radhiyallahu anhu. Ketika melewati tempatnya Musailamah maka dipanggillah Amr bin As. Dipanggillah Amr bin As. Ketika dipanggil dan dikatakanlah kepada Amr, wahai Amr, ayat apa yang baru-baru ini turun kepada nabimu? Ceritanya apa nih? Musailamah ingin membandingkan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad dengan ayat dusta yang turun kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Maka ketika itu Amr bin As berkata, telah turun kepada saudaraku ataupun kepada sahabatku, maksudnya Rasulullah SAW, yaitu sebuah ayat, sebuah surat bahkan, yaitu surat Al-Asr.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian setelah itu lihat Amr bin As setelah mengucapkan demikian, oh masya Allah turun ya, kata Musailamah. Oh. Kemudian terdiam Musailamah dan seolah tuh kayak habis turun sebuah benda yang berat. Karena kan wahyu turun kepada Rasulullah itu sebuah berat. Rasulullah kan terkadang tertuduh ataupun unta sedang berdiri dan untanya jatuh karena wahyu sangat berat turun kepada Rasulullah SAW. Dan Musailamah pura-pura demikian. Dan kemudian setelah itu berkatalah kepada Amr bin As, barusan turun wahyu. Barusan turun wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam kepada saya. Kemudian dibacakanlah beberapa ayatnya dan kemudian Amr bin As ketika itu berkata, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu apa yang aku tahu. Kamu tahu dan apa yang aku tahu bahwa dirimu itu adalah pendusta. Dirimu atau adalah pendusta. Jadi tidak bisa dibandingkan ayatnya Al-Quran dengan ayatnya seorang pendusta. Tidak bisa dibandingkan antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya manusia. Tidak bisa dibandingkan. Jauh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas. Tidak bisa dikalahkan. Maka ketika itu Musailamah marah dan keluarlah Amr bin As. Dijatuhkan kepada dirinya bahwa kau juga tahu kau itu dusta. Kamu sendiri tuh tahu kamu itu dusta, sedang dusta, bohong. Sebagaimana aku juga tahu kamu bohong. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi yang kedua, 3 dan 4 dan 5, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pemisah. Sebuah pemisah dengan sebuah perkataan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ingin menjelaskan bahwa tidak bisa dicampurkan antara hak dengan batil. Tidak bisa dicampurkan antara tauhid dengan kesyirikan. Dan tidak bisa dicampurkan antara ketaatan dan juga antara kemaksiatan. Karena yang pertama adalah istilahnya wahyunya Allah. Yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua dari setan. Tauhid dari Allah dan syirik dari setan. Maka tidak mungkin kedua hal tersebut digabungkan. Ini sebuah hal yang mustahil. Maka sebagian para ulama berkata ini sebuah diddan, sebuah hal yang saling bertolak belakang di antara keduanya. Saling bertolak belakang di antara keduanya, tauhid dengan kesyirikan. Dan tak mungkin tauhid dengan kesyirikan bisa menyatu di sebuah tempat kecuali tauhid akan kalah. Dia akan masuk neraka kalau dia mati dalam keadaan kesyirikan besar. Ketika ibadah yang kita lakukan sudah sangat ikhlas, tiba-tiba masuk syirik kecil, hancur amalan tersebut. Ketika dia selama 40 tahun, 50 tahun melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, kemudian di akhir hayatnya dia berbuat kesyirikan dan tidak bertobat, dan kesyirikan besar, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu akan menghancurkan menghancurkan pahala-pahala kita, menggugurkan pahala-pahala yang telah kita kumpulkan selama ini. Maka tak mungkin satu pengguguran pahala, yang satu lagi penambahan pahala bergabung. Tauhid penambahan pahala, dan sedangkan syirik menggugurkan pahala, maka tak mungkin dia bisa bergabung di antara keduanya. Maka kita diperintahkan untuk bertauhid dan berlepas diri
dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada Rasulnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kita utus di setiap kaum ada seorang rasul, yang dimana rasul tersebut akan memerintahkan dua. Pertama, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajtanibut taghut, tinggalkan taghut. Tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal tersebut harus kita lakukan. Nggak boleh kita berkata, saya alhamdulillah sholat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saum saya untuk setan lah, untuk penghuni ini, untuk manusia. Maka nggak berguna sholatnya yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kesyirikan juga di ibadah yang lainnya, walaupun ibadah sholat nggak boleh dilakukan. Di sholatnya benar, khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia saum, ketika dia yang lainnya, itu dia serahkan untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima sholatnya pula, karena dia telah melakukan kesyirikan. Misalkan dia melakukan sholat zuhur, dia melaksanakan 2 kali, satu yang pertama untuk Allah, satu lagi untuk setannya misalkan, maka dua-duanya tidak ada gunanya. Dua sholatnya tidak ada gunanya. Yang dia lakukan karena Allah murni, dan juga atau ibadah sholatnya yang dia lakukan untuk setan tersebut atau untuk manusia tersebut, maka tidak ada gunanya kedua-dua sholatnya. Maka permasalahan kesyirikan, permasalahan kekafiran itu sangat penting kita pelajari supaya kita tidak terjatuh. Supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut. Kalau kita terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan, kekafiran, mah bahaya nih, enggak taubat. Maka nanti akan mendapatkan sebuah azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lakum dinukum waliyadini, wakum dinukum waliyadinun, ya, bukan dini ya, keingatan Iqra kita kemarin. Nah ini lina, liya. Di dalam qiraah Hafs itu bacanya liya, tapi kalau di dalam qiraahnya Syu'bah dibacanya walidin, ianya tidak berharokat. Ini khusus untuk qiraah Hafs yang kita baca, ya-nya itu dikasih harokat di dalam Al-Quran. Waliyah. Soalnya dalam konteks bahasa Arab yang lain itu li. Lakum dinukum walidin. Tapi untuk qiraah yang kita baca, yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin sekarang, bahkan ini yang paling masyhur, yang paling tersebar seluruh dunia, itu ada qiraah Hafs an Asim. Bacanya liya din. Bacanya liya din. Jadi Al-Quran itu turun dengan 7 logat, dengan 7 cara baca, dan ditambah 3 yang syadz. Jadi kita jangan terlalu kaget ketika ada bacaan yang salah, bukan salah, yang beda. Nah, jangan terlalu kaget ketika ada bacaan yang beda, karena bisa jadi itu qiraah lain. Kalau yang baca adalah orang yang berilmu. Tapi kalau yang baca itu, yang baca Qur'annya misalkan yang belum lancar, bisa jadi dia salah. Dia lagi salah. Karena ada beberapa bacaan yang berbeda antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Sekedar ikut-ikutan aja dibolehkan? Hah? Sekedar ikut-ikutan aja bacanya kayak atas yang lain dibolehkan belum belajar? Ya kan berarti kan kalau sudah tahu udah belajar namanya, Pak. Nah, tapi kan permasalahan ketika kita misalnya pagi baca untuk sholat, ya, tahu nggak ayat setelahnya, qiraatnya? Misalkan di surah Al-Kafirun, kita baca mau dengan selain riwayat Hafs an Asim,
Misalkan kita baca riwayat Syu'bah lah, gampang. Syu'bah an Asim. Nah, yang pasti kan ada perbedaan di ayat 6. Dan enggak, kita belum tahu nih di ayat 1 sampai 5 ada perbedaan enggak, maka enggak boleh baca di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya satu surat itu utuh misalkan nih, 1 sampai 6 ini kita tahu memang ada perbedaan di mana aja dan kita baca sesuai dengan itu, maka boleh. Walaupun kita belum punya sanadnya. Ya, kalau seandainya dituntut harus punya sanadnya, maka kaum muslimin di dunia sholatnya nggak bakal sah. Karena yang menjadikan imam itu banyak kan yang nggak punya sanad. Jadi sekedar dia sudah belajar, sudah mengetahui ini cara baca yang begini, maka sudah cukup. Dan juga tidak boleh kita menggabungkan 2 qiraat dalam satu sholat. Nggak boleh menggabungkan 2 qiraat dalam satu sholat. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu kalau fenomena yang kita lihat di kanan kiri kita itu kan seakan-akan percampuran antara tauhid dan mungkin kesyirikan yang kuat. Itu apakah dikategorikan apa atau bagaimana itu? Kalau kayak saudara kita karena kita belajar, dia kan enggak. Ya udah, dia malam-malam doa perantara Syekh Jailani dan segala macam. Terus besok dia jarak mana? Ya. Untuk ya ini ya kita dakwahkan kepada mereka. Kita dakwahkan kepada mereka dengan hikmah. Jangan dakwahkan kepada mereka dengan kekerasan. Karena Rasulullah SAW sendiri juga tidak pernah berdakwah kepada orang musyrikin Quraisy dengan kekerasan. Dakwah dengan baik kepada mereka, ajarkan kepada mereka, sadarkan mereka bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang salah dan bahkan ini perbuatan bisa menggugurkan amalan-amalan dia. Maka kita sadarkan kepada mereka semuanya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun diperintahkan faqula qaulan layyina la'allahu yatazakka aw yakhsha. Katakanlah kalian berdua kepada Firaun dengan perkataan yang layyina, yang lembut, supaya mereka itu takut ataupun teringat dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, maka ketika kita mendapatkan saudara kita melakukan hal yang demikian, kita kabarkan surat Al-Kafirun bahwa tidak boleh mencampurkan antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak boleh mencampurkan antara yang hak dan juga yang batil. Dan kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal tersebut hilang daripada dirinya, dia disadarkan dan juga tidak terjatuh kepada diri kita. Kita alhamdulillah sekarang bisa di atas tauhid. Tapi kita tidak tahu 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 tahun lagi, 1 bulan lagi bagaimana keadaan kita. Maka Rasulullah SAW banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam. Wa nastaghfiruka an nusyrika bika syai'an wa nahnu la na'lam. Banyak Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk berlindung diri dari dosa kesyirikan yang dimana kita nggak tahu, dan beristighfar dari dosa kesyirikan yang kita lakukan yang kita tidak sadar, yang kita tahu tapi nggak sadar kita lakukan. Karena dosa syirik ini dosa yang sangat besar. Maka perbanyaklah doa-doa Allahumma inna na'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa nahnu a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa nahnu la a'lam. Perbanyaklah doa ini. Rasul saja yang sudah maksum dari bayi tentang kesyirikan tetap banyak membaca doa demikian. Rasul sangat takut dengan dosa kesyirikan.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah firman-Nya bagi Rasulullah SAW. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau Muhammad sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpuji, manusia yang paling pertama dari manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Amalmu akan gugurkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bulu ketika ada orang yang melakukan kesyirikan besar. Siapapun dia, mau keturunan raja atau mau keturunan budak, mau dia bangsawan, mau dia orang miskin, semuanya sama. Ketika melakukan kesyirikan, hapus. Maka kita banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Perbanyaklah doa tersebut supaya kita bisa terhindar dari kesyirikan. Karena enggak ada yang tahu umur kita bagaimana dan tidak ada yang tahu apa yang kita akan lakukan setelah ini. Ada lagi? Bukan mau nanya sih, mau usulan aja. Kalau bisa, kita dikasih dulu materi istilahnya untuk tata cara berwudu sama tata cara sholat, sebenarnya yang sesuai syariat gitu, istilahnya dengan sunnahnya. Karena selama itu kita tahunya itu bawaan aja, ada warisan, tahu kan? Itu apa benar atau enggak belum tahu juga gitu kan. Kemarin kayak doa iftitah aja ternyata ada banyak beberapa macam gitu. Mungkin kita tahu yang kita lakukan sehari itu aja kayak mana doa apa doa ruku, sujud, itu banyak kan. Udah. Nah itu apa namanya? Karena kita sekarang bulan Ramadan lagi pengen fokus ke dalam Al-Quranul Karim, membahas memaknai Al-Quranul Karim. Maka kita belum ke sana. Nanti insya Allah mungkin setelah ini atau majelis yang lainnya kita akan bahas tentang hal tersebut. Untuk ini kita ingin mau fokus tentang Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka kita pengen sibukkan diri kita dengan Al-Quran Karim. Dari bacanya dan dari memaknai tafsirnya. Nanti insya Allah dijadwalkan di waktu yang lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Teddy mau nanya nih. Gimana Pak Teddy? Udah apa Pak Teddy? Masya Allah. Masalah dikit-dikit. Nanti kalau lupa bisa tanya Pak Banta ini. Oh. Ustaz, itu kalau yang saya sebutkan tadi, kalau dia sudah itu merasa benar, merasa itu yang dilakukan itu benar, dan kebenaran itu dia bantah dengan Allah itu kan maha mengampun. Dia itu tahunya nanti itu mau mati mau enggak tetap mau mengampun. Itu sudah dikategorikan bagaimana ya? Misalkan ada orang yang telah melakukan kesyirikan di masa hidupnya dan berdalilkan Allah Subhanahu wa taala Maha Ampun. Dia melakukan perbuatan syirik besar tapi dia memiliki syubhat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ampun. Maka kabarkan kepada mereka, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka tidak ada ampunan bagimu jikalau engkau melakukan dosa syirik besar dan engkau mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengharapkan ampunan. Jangan pernah mengharapkan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan dosa syirik besar kemudian mati di atas kesyirikan. Karena apa? Kita akan kekal nanti di neraka. Dosa syirik besar yang dibawa sampai mati itu akan menggugurkan semua amalan yang ada di dunia yang telah dia lakukan. Maka dia tidak memiliki sebuah amalan. Walaupun dia sholat tahajud ribuan rakaat,
walaupun dia sholat tahajud jutaan rakaat misalkan, tapi dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mati di atas tersebut, maka sholatnya enggak berguna. Maka ampunan juga enggak bakal ada ampunan bagi orang yang melakukan demikian. Fir'aun ketika di ujung akhir hayatnya udah hampir berkata la ilaha illallah. Tapi karena dia mau ucapkan di akhir sudah sakaratul maut, maka enggak bermanfaat. Maka enggak bermanfaat perkataannya. Fir'aun dia baru sadar, oh iya saya tenggelam ini, saya bukan Tuhan. Sudah mau mati, tanpa sudah mau tenggorokan baru mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak ada ampunan bagi dia. Maka kita dituntut untuk taubat setiap hari, setiap saat. Maka kemarin kita sudah kabarkan ciri kaum muslimin, kaum mukminin sifatnya adalah dia bertaubat terlebih dahulu dari apa-apa yang dia lakukan. Bukan hanya bertaubat karena dosa. Kaum muslimin bukan hanya bertaubat karena dosanya saja. Oh, bisa habis mencuri, astagfirullah. Enggak. Dia mencuri enggak mencuri. Dia sholat khusyuk di masjid. Itu pun masih diperintahkan untuk bertobat. Kita lihat Rasulullah SAW itu enggak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar tidak pernah dilakukan, kesyirikan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun. Maka berbanyaklah istighfar bukan karena kita sekedar berdosa baru kita beristighfar.